Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fathu Mekah bagian 5. Pada kesempatan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abbas bin Abdul Muthalib menyampaikan tentang pribadi Abu Sufyan bin Harb kepada Rasulullah bahwa, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan ini adalah orang yang senang sekali dengan kedudukan dan pujian." Mengingat Abu Sufyan ini adalah bukan seorang yang sembarangan, karena dia adalah pemimpin suku Quraisy dan mempunyai pengaruh pada masyarakatnya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hak istimewa kepada Abu Sufyan, yaitu ketika dia kembali ke Mekah, maka dia dapat memberikan jaminan kepada masyarakat kafir Quraisy dengan mengumumkan kepada masyarakatnya bahwa barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Lalu siapa yang berada di wilayah Masjidil Haram, dia juga akan selamat. Dan barang siapa berdiam di rumahnya masing-masing, lalu menutup pintunya, maka dia akan selamat. Tetapi sebelum Abu Sufyan kembali ke Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Abbas bin Abdul Muthalib untuk menemaninya menyaksikan kekuatan pasukan Muslim. Sehingga dengan kekuatan itu, Abu Sufyan akan menyampaikan kepada kaumnya bahwa kekuatan umat Muslim tidak terbendung. Maka dengan begitu akan menghentikan upaya kaum kafir Quraisy melakukan perlawanan demi menghindari pertumpahan darah. Dan ketika rombongan Ansor berjalan di hadapan Abu Sufyan, Sa'ad bin Ubadah yang ketika itu memegang panji Ansor berkata dengan suara keras yang terdengar oleh Abu Sufyan, "Hari ini adalah hari perang yang dahsyat yang akan menewaskan banyak orang. Hari ini hari terbebaskannya Ka'bah." Mendengar ucapan itu, lantas Abu Sufyan kemudian berkata, "Hai Abbas, alangkah baiknya jika hari ini adalah hari yang diagungkan dan hari terpeliharanya perjanjian." Setelah berlalunya rombongan Ansor, maka selanjutnya menyusullah rombongan pasukan Muhajir yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rombongan pasukan ini memakai baju besi, sementara panji Rasulullah pun diangkat tinggi oleh Zubair bin Awam. Melihat mereka, Abu Sufyan takjub dan bertanya, "Siapa mereka?" Ini Rasulullah bersama kaum Muhajir. "Tak satu kekuatan pun yang mampu membendung mereka. Demi Allah, wahai Abbas, sungguh kerajaan putra saudaramu kini sangat agung." Itu bukan kerajaan, itu adalah kenabian. Pada saat parade pasukan telah selesai, Abu Sufyan bin Harb datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan tentang perkataan yang diucapkan oleh Sa'ad bin Ubadah. "Wahai Rasulullah, tadi Sa'ad bin Ubadah mengatakan hal ini di depanku dan Abbas bin Abdul Muthalib. Ia berkata, hari ini adalah hari perang yang dahsyat yang akan menewaskan banyak orang. Apakah itu artinya kau akan membunuh kaummu?" Maka Rasulullah kemudian bersabda untuk meluruskan kesalahpahaman itu, "Tidak, wahai Abu Sufyan, saat keliru. Hari ini adalah hari Allah memuliakan bangsa Quraisy dan Ka'bah." Jawaban Rasulullah tersebut melegakan semua pihak. Rasulullah kemudian mencabut penugasan Sa'ad sebagai pemegang panji pasukan kaum Ansar sebagai sanksi dan menyerahkan tugas itu kepada putranya yang bernama Qais bin Sa'ad. Sungguh bijaksana Rasulullah karena menunjuk putra Sa'ad untuk menggantikan ayahnya, sehingga sang ayah tidak akan kecewa, namun justru semakin berbahagia dan bangga karena anaknya meneruskan posisinya, apalagi ditunjuk langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abbas kemudian menyarankan kepada Abu Sufyan agar segera kembali ke Mekah. "Hai Abu Sufyan, bukankah kini sebaiknya kau segera kembali ke Mekah sebelum rombongan Rasulullah tiba?" "Tentu saja aku akan segera kembali. Bahkan saat ini juga aku akan pergi agar masyarakat Quraisy dapat terlindung di bawah jaminan keamananku." Maka ketika Abu Sufyan tiba di Mekah, ia pun lantas berteriak sekencang-kencangnya mengumpulkan masyarakat kafir Quraisy agar mau mendengarkan pengumumannya. "Wahai keluarga besar Quraisy, Muhammad saat ini telah datang dengan membawa pasukan yang tidak akan mungkin kamu melawannya. Karena itu aku memberi kalian jaminan keamanan.
Barang siapa yang berlindung di rumahku, maka dia akan aman. Salah seorang kafir Quraisy yang mendengar ucapan Abu Sufyan kemudian bicara dengan nada menghina. Apa yang bisa dilakukan oleh rumahmu? Rumahmu itu tidak akan cukup menampung kami semua. Abu Sufyan kemudian melanjutkan. Kemudian Muhammad mengatakan kepada aku, barang siapa yang masuk dan mengunci rumahnya, maka dia aman. Dan siapa yang berada di wilayah Masjidil Haram, maka dia juga akan aman. Di sela pengumuman Abu Sufyan itu, Hindun binti Utbah istrinya kemudian berkata, "Tidak usah kalian dengarkan kebohongan si tua ini. Mana mungkin Muhammad yang kita usir itu kini memiliki kekuatan pasukan yang besar." Jangan kalian dengarkan wanita ini. Sungguh aku semalam berada dalam kemah umat muslim, dan betapa besarnya kekuatan pasukan yang ada di depan mataku itu. Maka berpencarlah masyarakat Quraisy, berlarian masuk ke rumah mereka masing-masing dan sebagian tetap di Masjidil Haram. Dari sini tampaklah hikmah dari keislaman Abu Sufyan sebagai seorang pemuka Quraisy Mekah yang memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya. Sehingga terjadilah apa yang diharapkan Rasulullah SAW, bahwa tidak akan ada perlawanan dan pertumpahan darah dalam peristiwa Fathu Mekah ini. Sementara itu, di suatu tempat berkumpullah beberapa orang yang keras kepala dan ingin melakukan perlawanan. Mereka adalah Ikrimah bin Abu Jahal, Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan lainnya. Demi ayah ibuku, sampai mati pun aku tak akan pernah berhenti memusuhi Muhammad dan kelompoknya. Di lain pihak, pasukan kaum muslim telah meninggalkan perkemahan di Mar ad-Dahran dan mulai bergerak menuju Mekah dengan teratur. Kemudian ketika pasukan muslim tiba di Zutua, suatu tempat yang tidak jauh dari pusat kota Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan agar pasukan muslim dipecah menjadi 4 kelompok dan memasuki Mekah dari berbagai arah. Beliau juga memerintahkan untuk tidak boleh berperang dan menumpahkan darah kecuali jika benar-benar terpaksa dan dalam bahaya. Maka selanjutnya, kaum muslim pun dapat memasuki Mekah dengan damai tanpa perlawanan. Kecuali di luar Mekah, pertempuran kecil terjadi akibat perlawanan yang dilakukan Ikrimah dan teman-temannya. Mereka menghadang pasukan Khalid bin Walid sehingga terjadi pertempuran yang tak dapat dihindarkan di sana. Demikian kisah Fathu Mekah bagian 5. Pergantian Sa'ad bin Ubadah dari posisi pemegang panji kaum Ansar adalah sebagai sanksi. Namun dengan bijaksana Rasulullah menunjuk Qais putra Sa'ad sebagai penggantinya. Mengingat Sa'ad bin Ubadah adalah seorang pemimpin suku Khazraj dari kaum Ansar. Semoga kelak kita juga dapat mengambil hikmah Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin yang bijak. Wallahu a'lam bishawab.